Hello, hello, hello semuanya luar dalam podcast. Balik lagi bareng gua host kalian Eriko Tandayu. Podcast ini adalah awalnya dibikin untuk legacy buat anak-anak gue yang masih kecil, tapi sambil nunggu mereka gede, jadi blessing buat others. Kita balik lagi bareng adik gua, salah satu dari adik-adik gua yang ada. Kalian kalau pernah dengerin episode 9 about mental health, itu adalah gua ngobrol sama adik gua Lydia yang ada di Amerika saat ini. Waktu podcast kemarin mental health, dia masih kuliah. Sekarang dia udah lulus. Cepet gedenya ya. Jadi welcome back, Dek. Thank you. Sembari minum kopi. Iya, jadi dia sekarang bekerja as a apa, Dek? Tell me about your profession. Mental health professional. Like basically it's a licensed professional counselor. Kalau bahasa Indonesianya yang simple tuh berarti certified Konselor Konselor yang yang berlisensi. resmi. Kok gak enak ya? Jadi udah standar nasional. Oh, oke. SNI ya, standar nasional gitu lah kalau di Indonesia kayak gitu. Nah, Lydia ini adik gua adalah yang pertama kali guest dari podcast yang returning gitu. Jadi dia yang pertama kali returning, dan kemarin tuh gua mau share dikit aja kalau topik about mental health kemarin episode 9 kemarin tuh ratingnya cukup tinggi deh. Jadi dari yang nonton itu 98% itu nonton sampai habis. Jadi videonya itu ditonton 98% view, which is amazing karena itu around 1 jam lebih kita ngobrol kan, dan itu topiknya itu dalam banget kan, bukan topik yang ece-ece gitu. Jadi that's why I think it's worth to invite her again and talk more about, because dia udah lulus gitu kan, dan dia juga udah jam terbangnya setelah kemarin ngobrol juga udah naik level berapa level gitu ya. Kalau Super Saiyan tuh mungkin udah Super Saiyan 3 gitu. Jadi makanya gue mau undang dia lagi mungkin karena teman-teman juga related ya dengan topik ini, dan topik ini jarang dibahas di Indonesia. Di gereja Indonesia about mental health gitu, dari perspektif yang benar dan secara Alkitab. Nah, sekarang kita mau ngobrol soal tentang topik yang deep juga, dan hopefully ini bisa bantu kita semua tentang unforgiveness gitu. Jadi unforgiveness dari lens mental health, dan juga also hopefully biblically kita bisa ngobrol nanti. Gue juga akan share pengalaman soal ini ya. Jadi one of the reason deh kenapa aku mau bahas tentang unforgiveness adalah karena memang forgiveness itu very important gitu kan, emphasize di Alkitab, dan juga kita berdua punya history juga soal itu, dan kita ada journey-nya masing-masing ke sana. Dan for me personally, I've experienced the impact of forgiveness gitu kan. Dan aku pernah denger khotbah kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu dari Jose Carroll. Jose Carroll, dia pernah bilang bahwa kalau kita waktu kita benci sama orang, itu di hati kita itu katanya ngeluarin racun gitu kan, secara kedokteran gitu. Which is amaze me, itu around 10 years ago waktu aku denger itu. Dan I was wondering like, kalau menurut kamu deh, so far you've learned, you've experienced, you've counsel people, kenapa sih, why is unforgiveness itu crucial atau mungkin dangerous in a way gitu deh? Well, unforgiveness is a decision to not forgive. So basically it's sorry ya, campur Inggris juga. Ya. Basically unforgiveness is a decision to resent. A decision to resent. Resentment itself is an emotional response. Resentment is an emotional response, and in which encompasses a lot of negative emotions. Like resentment tuh bahasa Indonesia itu kayak kebencian, kebencian, kemarahan. Jadi di dalam satu kata resentment itu, di dalam unforgiveness itu, di dalam ketidak mengampuni, keputusan untuk tidak mengampuni itu ada banyak banget emosi-emosi negatif yang seperti kemarahan, kebencian,
kayak rasa jijik sama orang yang kita marah kan. Kadang-kadang kalau kita marah sama orang kan ngelihat itu udah gimana gitu kan. Jadi Mhm. ada banyak emosi yang bikin dalam hati itu kayak nggak jernih gitu. Jadi pemikiran juga jadi nggak jelas, nggak bisa lihat orang itu Hmm. seperti apa adanya. Meskipun ya orang ada banyak kesalahan, kita pun juga ada kesalahan kan. Orang ngelihat kita kebanyakan dari kesalahan dan kita sendiri pun bisa kayak mikir, kok lu cuma lihat kesalahan gua doang sih, nggak bisa gitu lihat yang baik. Yes. Karena kan kita kan kayak gitu kan. Tapi Mhm. secara psikologis kalau unforgiveness itu it affects our brain. Unforgiveness affects our brain activity. Oh, wow. Yeah, to a certain degree, like when we decide to resent, there's a there's a re- there, there's a research that shows that when we decide to not forgive or when we decide to resent or hate, there Mhm. is an increase of activity in our reward system in the brain. Jadi ada Oh, aktivitas yang melonjak di otak kita, ada kayak reward system tuh apa ya bahasa Indonesianya? ya sistem penghargaan. Ya jadi kok dia di kepala kita itu jadi untuk sekedar, edukasi aja ya, di kepala kita tuh ada reseptor-reseptor yang mengeluarkan hormon. Jadi Hmm. hormon itu kan ada kayak hormon yang bikin kita bagus gitu kan. Jadi Happy. ada endorfin, ada serotonin, ada oksitosin, segala macam, ada Mhm. dopamin kan. Nah, tapi kalau Mhm. secara waktu kita waktu kita benci, resentment increase the activity of the reward system. So to a certain degree, there's a euphoria, there's a sense of satisfaction when you resent someone, but it's only Wow. temporary. But it's only temporary. But the side effect is like when you resent someone, um, you actually what's the word? It increase negative response. Not increase. Sorry, let me read it. Oke. Sorry. At the side effect, it prolongs the unpleasant experience of the first offense. Prolong. Iya, jadi waktu kita benci, ada increase activity, kayak ada, wah jadi seneng gitu, puas gitu kan, tapi itu Iya sementara puas. doang. Itu sementara doang. Sedangkan efek sampingnya itu kita jadi lebih menderita karena efek kayak kita tuh main ulang efek kesalahan orang itu terus-menerus. Wow. Dan itu secara nggak langsung memang bikin, kayak ada research shows that they did a research on someone who forgives and not forgives, those that don't forgive Mhm. have a lot of heart issues. They have a lot of, um, just basically health issues. Heart issue ya, health specifically heart issue ya? Mhm. Wow. Wow. And apa namanya, I think kalau kita stop bentar di situ ya. Jadi kan memang perasaannya ya, kalau kita, simulate waktu kita, benci orang, memang bener ada perasaan puas kayak tapi puasnya itu puas yang bikin nggak puas, tau nggak? Puas yang pengen terus, tapi sembari itu kita tahu kalau bahasanya Indonesia itu semu, bahwa itu unfulfilling, gitu kan ya. Perasaannya, reward system yang unfulfilling kayak, pengen di-entertain lagi, pengen dibahas lagi kalau kamu tuh di-replay lagi supaya iya, mmm apa ya, memuaskan hasrat aja gitu kan. Jadi yang itu tadi yang memuaskan hasrat itu ke Kayak makan Indomie reward kan terus-terusan. yes, makan Indomie tuh kayak nggak pernah puas gitu kan, kenyangnya nggak enak gitu. Tapi kalau Indomie pakai bacon atau pakai sei, telur, itu enak. Sidetracked. Iya. Nah,
Oh itu, dan yang pertanyaannya ini deh, prolong the offense, the first offense yang kamu bilang. Prolong the experience of the first offense, of the whatever that caused the resentment. Wow. But then what about the second and the third gitu kan? Apakah sama atau The hanya same yang effect. Like the the same same effect? effect. Yeah, because to a certain degree, if it hurts, it hurts. Then you play it over and over again. It's like it replace like reel, Instagram reel. Looping. Oke, looping. But then apakah orang kan nggak langsung nyadar kan deh ya? Orang kan nggak langsung nyadar kalau ketika mereka kalau mutusin nggak forgive, berarti kan mereka tetap keep hating people gitu, keep entertaining, prolonging the first offense, meaning mereka nggak selalu sadar bahwa itu menyakiti mereka gitu kan? Of course, you get the satisfaction. Of course, you can't tell the difference sometimes. So, dengan seperti itu kalau untuk orang yang, nggak tahu nih, nggak perlu bantuan. Let's say dia dia tahu dia benci, nggak ngampuni, tapi dia juga sadar dia perlu bantuan, where to start deh, kalau kayak gitu. That's a Aku lot of tahu kalau process. That's a lot of iya, process. But maksudnya kan trust kalau kita jawaban Kristennya kan, ya kita harus mengampuni, tapi kan kita nggak mau, take that lightly gitu kan. you have to really think through because the whole thing of forgiveness is, let me just pull up my notes so that I don't butcher it. Hmm. For like without taking my note, I can't find it. I just have to dig through the computer. Forgiveness, you gotta first think about it like it because it's a whole process. It's a whole process. So the first thing is to really have a decision. Do I actually want to forgive? Oke, want or not, gitu kan, mau atau enggak. Yep. Oke, let's say want, yes, and then? That's a process. That's not something that you can just do it with someone because there's Oh, gonna be oke. re-triggering. There's gonna be re-traumatizing. So you have to know how to help them. So, ya jadi let's say untuk orang-orang Indonesia gitu kan, pastor, counselor I think no, meaning like kita nggak boleh demeaning ya, kita nggak boleh take lightly orang yang punya sakit hati, yang mungkin share ke kita, mungkin kita as a leaders. Jadi we cannot say that, "Kamu harus ngampuni, belajar ngampuni." We cannot say that very lightly without putting ourselves in their shoes gitu kan. I would encourage not to. Iya, jadi menarik ya. Terus selain health issue, regarding to heart issue, Dek, itu biasanya ada side effect apa lagi, Dek, kalau based on your observation about unforgiveness? Oh, what do you mean? Like, Like, is there any kind of symptoms lines yang let's say anxiety, restlessness, oh, I see. lack of sleep gitu kan? Here's the thing. When someone decides to forgive, research has shown that it lowers anxiety. So if Lower you hold on anxiety ya? to unforgiveness, so to a certain degree, there's not necessarily like direct statement on it, but if you decide to forgive, it lowers anxiety. Okay, it lowers anxiety-nya ya. Interesting. But okay, I have an experience deh. Mm. Can you clarify this? So
couple years ago, aku kan pernah, let's say some girl or some girl tell the story about their pain because someone did something to her gitu kan. But Mhm. then because of that she cannot sleep with in the dark. She needs to have the lights on. Dia perlu nyala terus. Ini keterusan Inggris. Nanti nanti ini yang mendengarnya bingung. Bentar. Jadi apa namanya? Lampunya harus nyala terus, deh. Nah, terus pas dia nyala, itu dia kayak kalau dia lampu mati itu mendadak dia bilang ke aku, ini real story, bahwa itu dia see something, see things gitu, tau nggak? Macem apa? Itu diomongnya apa sih kalau secara psikologi itu indigo gitu ya? But I've never heard of that word in psychology before. I mean, probably there's Iya. somewhere. Yeah. Iya, oke. Pokoknya aku mungkin nggak tahu terms-nya, tapi mmm, intinya dia bisa melihat kayak yang aneh-aneh atau at least dia merasa dia melihat gitu kan. But then I help her navigating through her pain, cari akar masalahnya apa pelan-pelan, lalu singkat cerita dia proses berapa minggu gitu dia akhirnya berhasil decide untuk mau mengampuni gitu. Dan akhirnya dia bisa tidur dengan lampu gelap dan symptoms-nya itu hilang semua. Itu gimana, Dek? What do you think? It honestly has nothing to do with forgiveness or not forgiveness, but like when you just Oh, oke. because the reality is the pain that someone experiences can Mhm. cause such dissociative experience. Oh, oke. Jadi Eh, kalau orang ngalamin sesuatu yang amat sangat menyakitkan, ada mhm. satu ada satu gejala yang kadang-kadang untuk cope with it, cope bahasa Indonesianya apa sih? Untuk Bertahan, bisa bertahan gitu? untuk untuk apa ya, untuk mengatasi itu, jadi kadang orang tuh Mhm. disosiasi. Disosiasi itu kayak menjauh dari kayak bikin imajinasi di kepala untuk kabur dari rasa sakit Masalah ini. utama? Mhm. Oh, itu self defense mechanism gitu kan? Yap. Ih, serem. Bisa sampai gitu ya? Makanya kan Berarti? ada satu, disorder. Disorder tuh apa bahasa Indonesia nggak tahu dah. Pokoknya Eh, satu mental health diagnosis yang yang populer banget sekarang di kalangan Gen Z, apa? namanya dissociative identity disorder. Jadi Oke, what does it do? jadi kayak, kalau bahasa lamanya, kamu selamanya itu kayak split personality gitu loh. Itu ekstrim Wow. ya, itu ekstrim. Ekstrim, ekstrim. I think I've seen the movie, pernah ada filmnya kan kalau nggak salah tentang itu. Mhm. Jadi mendadak dia berubah ketika ada, certain level of stress gitu kan? Yes. Oke, Jadi berarti kalau mau bicara kemungkinan unforgiveness kan, it's pain that somebody did to another person, right? berarti kalau kamu ingat film Senseiya yang, Gemini? Yang Gemini itu berarti benar-benar maybe psychologically dia something happens gitu ya? Anyway. So many things. Iya, itu kita agak, distract dikit teman-teman. Nah yang menarik deh, katanya aku baca bahwa unforgiveness itu juga affect negative self esteem sama self worth, which is, eee, I had an experience gitu kan tentang unforgiveness, but it doesn't affect my, self esteem and self worth. Does it? Or in certain level? Can it? It can have a direct effect on self-perception because when somebody does something bad to you, it's Mhm.
the natural response is like, why did this happen to me? Why? Okay. When it's not answered, the conclusion most of the time is like the self is the resource, right? That the self at that point is the resource of creating the narrative, creating the story. And what happened is like, why does this happen? A lot of kids will think about, oh, I made a mistake, that's why my mom hit me. I did something Okay. wrong. That means I can't perform well. That means I don't do things well whatsoever. So to a point that it creates, when it's a consistent thought, when it's a consistent process of thinking, then it would somehow starts getting attached to who we are. It's not that it's a Oh, theory, wow. but it's like it's a ripple effect when the negative thought is not disrupted. So it's creating another layer of like, oh, it's almost like I think, therefore I am, you know? Yes. Okay. But then wow. It's just amazing how the the impact of negative feelings towards the mind and how it can just, you know, it's like a snowball effect, right? It's just kept getting bigger and bigger. Whew, it is. Ini berat memang topiknya. Every belief system doesn't just Uh-huh. happen like that. Every belief that we have in our heart and our mind starts with an activating agent, starts with an activating event to a certain degree. Could you give a practical example there? Like short. I like the reality is like what we talked about. A kid believes that there's something wrong with them simply because they keep getting Oh, that hit. one. Yeah. Oh, so they just kept, playing the false narrative in their head, and then it's just a matter of time if it's long enough, or if they believe enough, then it became the reality, and then become the belief system that become their source of self-worth. Yeah. Because I'm not a neuroscientist, of course, but like Yes. Yes. but our brain it's consisting of so many neurons, so many cells. And there's a certain way where like when something hard happens, like our default route is what we call like neural pathways. It's like when you do something to deal with something, that becomes your go-to mechanism, go-to defense mechanism, your go-to narrative, your go-to solution in your head. It's not necessarily a solution, it's a perceived solution. Yes, it's a perceived solution. That's the thing, right? So can we uh create a alternative perceived solution, meaning uh, a, something else, like Th- probably not the healing, but something's also that we thought is true, but it's not. that's Is what it? therapy is for. That's why Oh. there's like theories like cognitive behavioral therapy, and there's Mm, dialectic behavioral therapy, there's a acceptance and commitment therapy. There's so many kinds. yeah. Cognitive behavioral therapy theory is, I remember it was part of my skripsiku waktu S1. But then, yeah, I only read like 10 pages of it. But then in terms of body and soul, so like what you said before, itu affect health, especially heart, gitu kan.
why have you ever found one, like, I know it's a disclosure case, but like in terms of case, have you ever experienced, found in your people you've counseled, that related to the heart, and why it has to be the heart? Like the heart is the organ? Yes, heart as the organ. There's so many. There's so many cases. Like if you want to like just Google search and scholars, I mean like there's um this guy, um what's his name? Gretchen Quinstead Moe and Sue Popkins, like I mean he or she, I can't remember, Mm-hmm. discuss very clearly, like just studying from women samples, and Mm-hmm. it's showing that there's heart disease is closely related to it, and I see it in my Mm-hmm. clients as well, and some other people that come to therapy, but I can't have the liberty of mentioning case by case, but like there Yes, are yes. proof. And it's not necessarily just affecting the heart as the organ. Even like for me, I held on unforgiveness for so long to a point that it affected my Mm-hmm. own health. I could speak for Was that myself, mhm. but not Was necessarily that other people's cases. yeah, what was that, what was it that was affecting your health, if you don't mind? Um, to a certain degree, I held on to bitterness. I held on to hatred. I held on to resentment, and it's affecting my skin because then, Mm. especially like it depends on a person's um existing health issue, right? In our family, skin is such a terrible, unfortunately, Mhm. Yeah, genetic makeup of our genetically. family, right? It's like when we're stressed, when I was like that, like I hated few people in the family. I hated with all my heart. It's like what I said about like the negative emotion that comes with the resentment. Waktu tiap kali ingat kejadiannya, I just hated. Aku jijik, aku benci, aku pengen ngamuk, nggak bisa, tapi karena orang Kristen nggak bisa marah kan. Yang Mm. ada ya udah kabur aja kan pikirannya. Yang ada malah ada satu kejadian di mana muka aku penuh dengan jerawat. Penuh banget dengan jerawat, Mm. yang jerawat batu lah kalau bahasa Indonesianya, jerawat batu yang bisa 5 muncul di satu tempat gitu kan, sakit, jadi mau tidur aja sakit karena kepencet, kegencet gitu kan sakit. Mhm. Satu muka Mhm. penuh tanpa tanpa sebab akibat, nggak makan sesuatu yang beda, ti muka itu udah kayak pepperoni pizza aja, meat lovers pizza dari Pizza Hut tuh yang penuh, Mhm. cuman jidat doang nih yang nggak ada Mhm. nggak ada topping. Dan Hmm. singkat cerita, panjang lah ceritanya ya, tapi Mhm. ada satu masa di mana, eee, aku mutusin untuk mengampuni. Ini bukan sekali lagi ini bukan keputusan yang terjadi dalam sekian detik. Jadi aku mutusin untuk mengampuni, tapi berat kan, tapi jadi waktu aku memutuskan itu panjang prosesnya. Aku mutusin untuk ngampunin dan kulit aku kembali secara semula, dan sampai Mmm, kadang-kadang mhm. kalau lihat kondisi muka aku yang dulu ke yang Mhm. sekarang, meskipun masih ada scar, kan Mhm. bisa ya aku pakai cosmetic surgery, but I don't want to. Like Mhm. it's a precious memory for me of healing. Bahkan Mhm. itu pun, kulit aku kembalinya itu normal, aku nggak pakai produk apa-apa, aku cuman pakai air, cuci muka pakai air. Mmm, yang ada
kadang orang nanya, kamu kemarin kan sempet jerawatan, kok udah nggak lagi, pakai apa?" Bingung aku jawabnya, "Pakai air." Atau kalau ada orang yang udah tahu jelas sih aku jawab ya, waktu aku decide to forgive and I live Hmm, out the forgiveness, menjalani proses pengampunan, it's just healed. ya. Oh, berarti aku inget sih, aku inget waktu itu pas kuliah kan ya? Iya, Waktu masih kuliah di Surabaya kan ya? mhm, Oh, itu tuh gara-gara itu deh. iya. So sorry, aku nggak tahu waktu itu kan. Iya, Aku waktu itu di Bandung atau belum? kamu udah di Bandung. Udah di Bandung ya? Hmm. Aku went Hmm. through a lot of process, like doctors gave up on my face, gave everything. Mhm. Doctors did everything. Every time I meet someone, tiap kali ketemu om tante, tiap kali ketemu oma opa, tiap kali Mhm. ketemu mamahnya siapa. Oh, Mhm. mukamu kenapa? Ya ampun. Ayo, diajak ke dokter sini, dermatologi sini, sana sini, sampai ke yang Hmm, paling hmm. terkenal itu di Bandung tuh RH, klinik lah, Iya, ke iya, dokter siapalah itu. Nggak ada, yang ada tuh malah tiap kali ketemu dokter tuh dilihat gini, "Aku nggak tahu loh mukamu ini aku mau ngapain, pakai apapun nggak akan sembuh." Tiap ketemu dokter kayak gitu rasanya kayak apa coba? Very discouraging ya. Yang ada I create a narrative in my head, I am beyond fixing. Hmm. Aku udah Beyond fixing. nggak bisa aku udah beginilah, nggak bisa diapa-apain. Hmm. Yeah, but then yeah, It destroyed my God came self-esteem. through. Yeah, Ya, ya, untuk konteks itu it destroy your self esteem for a moment deh ya. Sampai for a akhirnya long time, yeah. yeah, I mean, yeah, sorry, for a long time. Mm. Wow. Kalau aku yang kayak gitu tuh malah waktu pas, ya kamu tahu pasti kan ya, waktu aku pas umur 4 tahun yang gigi merongos nih. Mm. Yang gigi merongos itu toh, yang kalau Mhm. gigi merongos kan people say associate me dengan dulu tuh kalau teman-teman tahu tuh ada bintang film namanya Boneng. Itu adalah panggilan saya dulu. Boneng Boneng Neng 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 gitu, terus ada Dono, terus aku dipanggil apa lagi, Kuda. Itu sebenarnya dibilang unforgiveness, kind of gitu ya, kayak kayak itu unforgiveness nggak sih? Kayak maksudnya aku kayak nggak bisa, tanda kutip, "ngampuni diriku sendiri" gitu ya. Karena because me being ugly or at least ya nggak ugly-ugly amat sih sebenarnya, cuman kan karena giginya Mhm. kurang sedap dipandang gitu kan, Dek. Yeah, Iya, tapi ya itu termasuk berarti self-forgiveness. self forgiveness ya. Oke, berarti kalau ada Self-forgiveness self-forgiveness is parallel to self-compassion. hmm, ya berarti kan lawannya juga ada self unforgiveness gitu kan ya? Yeah, Oh I mean, that's wow, not a berarti word, but we can generate that. iya, oke, that's not a word. Iya, I made up word. Oke, berarti oh wow, aku nggak sadar kalau itu berarti, related dengan, unforgiveness juga ya, karena memang itu destroy my self image until sampai masuk sih, sampai masuk tuh SMA kan. Kamu inget kan aku kan kayak gini terus setiap hari ya, gini terus gitu Yeah. kan karena dibilang, nggak bisa pakai apa namanya, nggak bisa pakai kawat. Jadi akhirnya walaupun udah masuk ya, udah lumayan nggak terlalu jelek gitu, tapi masih hancur gitu kan. Sampai lama sih, lama, hampir 20 tahunan lebih sih. Wow, but then praise God ya, kita, uh, God found you, God found me, and you found His love, I found His love. Dalam konteksnya kita yang broken home kayak gini, it's just apa ya, science thing that we study is just clarify God's greatness ya. Mhm.
Yep. But then speaking about Christianity and forgiveness thing, kita tahu prinsipnya, kita tahu pengalamannya, kita tahu apa yang harus dilakukan. But then let's talk about the other side of forgiveness, the dark side of forgiveness in Christianity. Mm. About ini deh, the distortion of forgiveness in Christianity deh, about jadi bahasanya kayak kalau bahasa Indonesia itu kayak malpraktik gitu kan, Mhm. kayak malpraktik of forgiveness, dan itu maksudnya menurutmu gimana? Mungkin nggak maksudnya, menurutmu dulu deh, gimana deh dengan adanya malpraktik unforgiveness gitu? What do you think? Sekarang ini banyak banget ya kayak banyak banget kasus-kasus di mana bahkan klien-klien atau orang-orang yang datang ke counseling practice itu, praktek konseling itu kebanyakan sekarang Kristen yang terluka. Orang-orang Kristen yang terluka. Aku aja secara langsung nanganin orang yang bener-bener akarnya itu fondasi kekristenan yang sangat amat racun, kalau bahasaku sendiri ya. Fondasi Kristenan racun? Iya, fondasi kekristenan yang bener-bener bikin orang itu takut segala macam karena diajarin kekristenan yang penuh dengan do's and don'ts atau pengertian Alkitab yang salah. Oke. Banyak Itu banget. gimana itu? Oh, banyak? Banget. Dan menurutmu gimana, Dek? Sampai kadang-kadang klien itu sendiri pun nggak mau loh, I don't want to touch Christianity. Ya, itu kita sering lihat di film. Realitinya juga kayak gitu? Ya kita harus respect apa yang klien mau. Yes. Kalau klien bilang, meskipun ini orang ya, dari background banyak loh, kayak pemimpin-pemimpin Kristen yang mencari terapi karena they're burned, they're toast, they're like they can't even reconcile. Mereka nggak bisa, what am I seeing in the Bible or what am I understanding in the Bible, and I can't seem to put it together in real life. Karena yang salah siapa ini? Alkitabnya atau orang yang baca Alkitabnya? Ya, kita mah tidak berubah kan, the way we interpret the Bible kan. Banyak banget loh yang cari beneran. Sampai ada pun aku sempet punya supervisor yang dia punya klinik mental health yang khusus banget buat leader-leader gereja. Tapi of course nggak dibahas kan di gereja kalau pemimpin ke terapi. Karena sadar Iya, mereka sendiri kan gitu. iya, itu kayak masih belum jadi budaya yang in a way acceptable gitu ya. Kebayang aja makin parah nggak itu kira-kira mental health-nya? Iya, jadi kayak nggak ada safe space kan. Nggak ada safe space bahwa leader doesn't have to be perfect gitu kan. I am vulnerable also gitu. Okay, but then about the simple things then, the dark side of ini forgiveness in the simple things. Kayak di Indonesia kita kan sering bilang itu tadi kan,
menyepelekan, mungkin tidak menempatkan diri di posisi orang lain, bahwa ya udah ampuni aja gitu kan, ya udah ampuni aja, terus itu seolah-olah kita ini kayak, you're not a human, you're not allowed to feel, that's why you need to forgive, in a sense gitu kan, kayak seolah-olah harus ngampuni secara instan. Tuhan. What do you think? Ya ya, ilustrasi gampangnya aja kalau kebanyakan makan mie instan gimana? Kebanyakan makan yang instan-instan gimana kira-kira? Masuk angin, mah, dan lain sebagainya. Same things ya? It solve the problem kan? Memecahkan masalah pada saat itu selama 5 menit, di mana kita makan Indomie itu enak banget kan, kita lapar makan Indomie doang ya, makan Indomie doang, lapar, kenyang kan? Tapi ada Ya. efek samping nggak kira-kira kalau kita makan itu terus? Iya, in a way, Indomie kalau dengerin ini kita disclaimer, kita nggak hate your product, we love your Kita suka product, 'cause banget. ini hanya kita cuma kalau mau sponsori boleh Indomie. Siapa tahu ada manajer yang dengerin podcast ini, tapi kita cuman sebagai ilustrasi ya, nggak ada bermaksud mendiskreditkan, maksudnya kalau kebanyakan gitu. Huh, Iya. gitu ya. Terus, distortion dalam, forgiveness ini, bisa ngaruh ke mental health juga? Iya dong. Karena kadang-kadang kan gini ya, kita contoh kasus biasanya bukan contoh kasusnya secara umum di gereja ada kayak ya mungkin bimbingan atau apakah gitu kan yang suka kita, Mhm. "Ayo kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita," kan gitu. Mhm. Ini itu kayak, hasilnya pikir sendiri ya kayak, aku aja dulu di gereja tuh ngampunin berapa ribu kali dah, sampai Mmm. siapa sih yang ada satu Sari Simorangkir tuh sempet ngedoain aku ambruk, Mmm. gebrak, udah beres, terus kayak, "Tapi kok aku masih benci ya?" Terus akhirnya yang ada kayak menyalahkan diri sendiri, atau kalau enggak ada orang yang dari luar pihak gereja kah, atau siapakah yang bilang, "Oh ngampuninya kamu kurang kudus," atau ngampuninya kurang dalam, Wow. atau apa gitu kan. Itu makin yang ada create narrative di kepala aku kurang mengampuni. Atau sering kan denger tante-tante, om-om yang, "Kamu tuh kurang mengampuni, harus mengampuni ini, harus mengampuni itu." Emang makin Mmm. bisa ngampunin kira-kira kayak gitu? Coba aku pengen ketemu sama orang yang bener-bener bisa mengampuni dengan cara yang itu, disuruh Mmm. mengampuni. Oke, so in terms of distorsinya itu mental health-nya balik lagi ke naratif itu tadi ya? Oh wow, this Karena is ingat ya, this di episode yang pertama kan kita bahas mental health itu kalau episode 9? secara nggak maksudnya yang episode sama aku yang Iya. pertama, itu kan kita Ah hah. bahas secara singkat ya, kalau, esensi mental health yang jernih itu punya pikiran jernih tentang diri sendiri. Baru kita punya pemikiran yang jernih tentang luar. Mmm. Jadi semua yang terjadi kepada kita, ngaruhnya first sama kita dulu. Oh, itu prinsipnya ya, itu prinsipnya Iya ya? dong. Kan kita Mmm. disakitin orang ya, kalau misalnya kita disakitin orang, masa masa konklusinya kita secara umum cuman kepada orang itu doang, enggak loh. Kita juga loh, ke kita juga loh itu ngaruhnya. Kalau orangnya narsis gimana? Tetep Jadi nggak ngaruh pernah ke merasa kita. bersalah? Ngaruhnya ke kita. Jadi sih kalau orang narsis itu udah beda beda level mental health itu udah. Itu Oh, terapinya beda. Nggak, maksudnya orang narsis mengalami itu gitu loh, Dek. Jadi kan dia nggak mudah sekali menyalahkan dirinya karena dia merasa, all powerful dan lain sebagainya gitu?
Itu udah defense mechanism tingkat tinggi itu, Oh wow, itu lebih tebel lagi ya temboknya ya? tembok. Serem. Iya ya, berarti in terms of mental health, eee, atau, healing ya kalau lihat, aku catat dari tadi prinsip-prinsipnya adalah humility is the starting point ya, What do you mean gitu. by humility? Oke, sorry. This is a What very do I Christian mean? jargon. Ini I yang know. sangat bahasa Kristen yang sangat dangerous slippery slope. Yes, ya, mohon maaf. Jadi what I meant by humility adalah meng-acknowledge bahwa kita memang sakit gitu, bahwa kita perlu bantuan, bahwa kita, punya masalah gitu. Is that, eee, Yep, yep. gitu First ya? stage before you decide is to acknowledge that there's a problem, because you cannot manage what you cannot see. Yes, exactly gitu kan. Haleluya, memang berat topik ini ya. Oke, mental health ya, yang kayak kamu bilang kemarin tuh kan Dek, di about mental health itu bahwa kayak di apa sih kamu bilang, kayak ada echo chamber ya di kepala kita. Aku lupa kamu ngomong apa sih waktu itu tentang echo chamber tuh, Engine, bahwa engine room, heeh. Itu ada hubungannya juga nggak engine room itu sama, the way we engine room itu handle. ilustrasiku sendiri loh. Jadi bukan, Iya. ya, ya. Heeh. Ya, aku tahu, tapi itu ilustrasi yang bagus gitu. Orang-orang banyak yang, di area itu orang-orang banyak yang replay several times gitu. Jadi I think itu sehubungan dengan engine room tadi itu, eee, how does it relate to, I don't know if it makes sense or not ya, eee, dengan the way kita, mmm, bukan perceive sih, kita, eee, handle forgiveness atau unforgiveness. Kalau balik lagi ke engine room, kita bicara soal, truth box ya, secara truth box Hmm, kan. Jadi truth box itu kan oke. engine room, truth box itu kan semuanya yang, eee, proses, Value system. ya, value system. Jadi apapun yang terjadi kita balik ke sana karena itu core 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 value-nya kita kan. Kita langsung Core kayak value default kita. default pemikirannya seperti itu gitu kan. Jadi Mhm. kalau bicara soal forgiveness, jadi balik ke pengertian orang ini apa dulu. Kalau kayak contoh, kekristenan yang aku bilang tadi salah pengertian, kayak ngampunin tuh harus langsung atau gimana segala macem, itu ngaruh banget karena gimana ya, fo kalau forgiveness secara instan itu secara nggak langsung kita prosesnya itu tidak mengakui bahwa sesuatu yang dilakukan orang itu tuh udah ngancurin sesuatu dalam diri kita gitu. Forgiveness is not the denial of damage. Oke. Kamu bisa ulangi lagi nggak sebelum yang forgiveness is not the denial of damage? Lupa. Mana? Aku nih nggak punya notes loh, ini semua di kepalaku loh. Sama, aku juga nggak ada note. Mmm, jadi apa ya, jadi kalau waktu kita ngampunin secara instan itu secara nggak langsung kita tidak Oh. mengakui bahwa sesuatu yang berat itu udah menghancurkan satu bagian dari diri kita. Oh wow, Gimana oke. kita mau rebuild kalau kita nggak ngakuin kehancuran kan? Contoh yang paling gampang aja ya, kalau kita besar dalam rumah tangga Kristen yang bagus, kadang-kadang Mhm. ada kan yang namanya collateral damage, means it's Mhm. unintentional mistake yang create
Contoh, mama papa cari uang dengan Hmm. dalih yang, "Wah, kita cari uang buat anak-anak." Betul ya, ada oma opa yang merawat anak-anak, tapi secara nggak langsung ya, maaf ya mama papa di luar sana, mmm, Mhm. secara nggak langsung itu kan, eee, narasinya kan anak memang di kepala papa mama, anak lebih penting, jadi harus cari Mhm. uang. Tapi di kepala anak, Mhm. papa mama lebih mentingin uang daripada main sama kita. Yes. Itu collateral damage, itu unintentional banget. Nah, untuk anak-anak disuruh ngampunin langsung, secara nggak langsung kita erase semua Sebagai yang anak, iya, sebagai anak kita harus kayak tiba-tiba nge-erase itu nggak terjadi, tapi dampaknya kan ada. Kalau kita nggak ngakuin kan iya dampaknya ada, bener. dampaknya terus ngikutin kita kan. Masuk akal Hmm. nggak? Bahasa Indonesia Ya, susah. masuk akal, aku ngerti. Jadi maksudnya kan gini kan, itu kan, ngerujuk ke statement-mu tadi kan, Dek. Kalau aku clarify bahwa ketika kita mengampuni secara instan, itu seolah-olah kita tidak acknowledge bahwa pain itu exist dan kita harus, makanya kita harus mengampuni instan, as if seolah-olah kita deny deny the pain gitu kan. Dan contohnya kamu tadi kasih itu adalah, ya kalau orang tua cari uang, tadi itu kan, kalau misalnya buat orang tua sorry nggak ada waktu karena kita harus cari uang, but then anak-anak tidak paham karena mereka nggak pernah jadi orang tua, mereka Mereka nggak nggak punya paham. kapasitas itu. Iya, dan kita nggak bisa expect mereka paham perspektif orang tua, "Kamu kok nggak ngerti-ngerti sih?" Apa gitu kan. Jadi kan mereka hanya tahu bahwa mereka perlu their mom and dad. Itu adalah sumber Betul. security mereka. Jadi yang kamu bilang collateral damage atau bahasanya itu, apa itu? Bahasa Indonesianya apa? Kesalahan yang Collateral tidak damage. disengaja lah. Kesalahan yang tapi collateral itu kan bener-bener, sesuatu yang fatal gitu kan? Iya, Atau bukan? Iya kan? Kesalahan yang tidak disengaja tapi fatal. heeh, Adalah anak-anak itu akan erase bagian itu as a part of self defense mechanism. Sehingga mereka nggak yang kayak kamu bilang kan, yang kemarin, mereka nggak feel dan kalau mereka nggak feel, mereka nggak bisa heal. Meaning betul, walaupun, dan to feel is to heal gitu kan. iya. Dan yang ada karena nggak feel jadi tinggal tinggal ketemu sama trigger-trigger yang mirip. Makanya kalau begitu ketemu orang-orang yang menyakiti tiba-tiba meledak atau gimana gitu kan. Nah, ya karena itu kita projecting masa lalu kita kepada present-nya kita. Wuhu, deep stuff. Oh Tuhan Yesus. Ya ya, ini kita baru bicara loh, kita ini baru bicara me imagining you handle berapa klien seminggu? 30, 25, 30 klien. Satu minggu, Dek. 1 minggu 30 klien? Kalau OMG. datang semua, yang namanya juga ada Iya ya. cancellation gitu kan. Ya oke, minimal berarti berapa? 20, 15? 20 20, 15 handling itu berarti oh my goodness. Gitu ya, heavy gitu ya. Nah, dan ini kita baru nggak cuman bahas. individu ya kan. Aku kan punya clients yang couples juga. Couples lebih kompleks. Ya. 2 orang langsung depan kamu berantem gimana? Aku ngerti. Iya, oke. Baiklah. Jadi intinya forgive, Ah, kan sering mhm, di kita dibilang forgive and forget. No, it's not. it's true. Forgive is not forget. Yes. Oke, itu penting. Aku juga sering ngomong itu ke teman-teman yang biasanya suka ngobrol, curhat gitu kan. Eh, mungkin dari perspektifmu dulu deh. Forgive not forget itu, can you elaborate a little bit?
a lot of the times when you're forgiving, you're expected to forget. Kadang-kadang pun malah dengan ekspektasi yang, "Oh, kalau udah ngampunin kan harus nggak boleh inget lagi." Kadang-kadang malah orang yang bersalah Hmm. pada kita pun ngomong kayak gitu kan, "Kamu kan udah ngampunin kok masih begini?" Enak ya ngomong. Makanya sakarepe dhewe. I remember everything that happened to me. Hmm. Everything. Hmm. Jadi, but when you forgive, then you remember and then you continue to forgive. Hmm. That's why forgiveness is not a one-time decision. It's a journey. It's a process. Forgiveness is not a starting point. Forgiveness is a destination, if I could say that. Destination. That's a good one. Ya. Oke, teman-teman, for the record ya, karena apa namanya, kalau kalian lihat kita bisa ngobrol seperti ini adalah purely God's grace gitu untuk aku sama adikku Lydia ini seperti ini karena I did a very bad thing to her waktu aku remaja, but then she chose to forgive me gitu ya. Jadi kalau kalian dengar saat ini bahwa apa namanya, aku bisa ngampuni diriku sendiri ketika Lydia approach myself gitu. Waktu itu dia decided untuk forgive me dan akhirnya healing itu terjadi gitu kan. Aku mau nangis bentar. Silakan. Gitu. Jadi, apa namanya, jadi kalian, relationship aku sama adikku nggak bisa dibilang mulus gitu. A lot of reconciliation gitu. But the thing is that, karena dia approach me yang pengecut untuk ngakui kesalahannya, tapi dia shows courage dan itu really, apa ya, slap me in the face in a good way gitu. But then that's when my healing journey started gitu dan dia juga started dan kita adalah ya bisa dibilang kita adalah living example of things about forgiveness and unforgiveness, not because we are strong, bukan karena kita kuat, Nope. tapi karena ya hanya anugerah Tuhan, hanya only by God's grace and people's prayers over us, a lot of factors gitu. Jadi bisa ngobrol sama Lydia saat ini adikku itu adalah sebuah miracles literally Yes. dengan bisa bahas topik ini lagi gitu kan. Topik ini karena kita punya history gitu. Dan iya itu I just wanna acknowledge you deh. Thank you for what you did Yeah. back then. But then apa namanya? Kalau kalian bisa dengerin sampai akhir di sini, meaning bahwa kalian juga udah memang perlu dengerin apa namanya? All of the thing that we have mentioned gitu kan. But the thing is that mau tahu apa ya? Yang kayak tadi Lydia bilang, adikku bilang bahwa forgive is not forget gitu kan. Karena I don't know that can you clarify? Because I read a lot of things. Aku dengar dari banyak orang bahwa katanya secara fisik sama emosional prinsip luka itu sama. Jadi hear me out. Kalau secara fisik kita ada luka, terus luka kan sakit kan ya, sakit harus dikasih obat prinsipnya kan, terus kering, lukanya nggak sakit lagi, tapi bekasnya masih ada. Same with emotional atau luka emotional wound. Jadi ketika kita sakit, kita terluka, kita tanda kutip journey of forgiveness, then eventually hopefully itu lukanya hilang, bukan hilang maksudnya sembuh dan akhirnya nggak sakit lagi atau berkurang sakitnya gradually dan akhirnya bekasnya tapi masih ada sama kayak fisik gitu kan. Kita nggak lupa, forgiveness does not erase our memory kan.
Forgiveness does not erase our memory, tapi itu meng-erase pain-nya, tapi dengan memory, tapi dengan sikap hati yang lebih gracious gitu ya. Tuh, karena kalau mau bicara itu lagi panjang lagi urusannya. Cuman yang pasti our body really holds the tension of the pain and it remembers because of some trigger from similarities. Kadang-kadang kalau di Amerika tuh makanya kadang-kadang ya orang tuh depresi di saat musim tertentu karena pada musim itu dia ada pengalaman disakitin sama orang, karena tiba-tiba ganti hawa aja orang tuh bisa keinget. Ganti hawa itu maksudnya musim? Ya, Hah? Oh. seinget Oh, itu mungkin badannya karena kita. iya ya. Jadi karena itu terjadinya pada musim tertentu dan ketika musim berganti langsung trigger gitu ya? Oh, make sense, make sense. Kayak secara nggak langsung kayak bahasa Inggrisnya tuh visceral experience. Kita kayak masuk satu ruangan, misalnya cium bau kayak contohnya kita Papi Hengki itu kan wangi ya, Papi Hengki itu ya. Kalau aku aja kalau nggak ada Papi Hengki, aku masuk ke satu ruangan itu ada wanginya Papi Hengki itu aku tiba-tiba langsung inget semuanya tentang Papi Hengki. Jadi kayak gitu, Iya, benar badan tuh benar. inget kayak gitu. Itu namanya visceral experience. Dan itu Kan bisa leads to good thing and the ya, other way gitu kan? ya kayak kecium bau mie goreng tiba-tiba kita kan inget Papi ya. Kamu lewat rumah yang lama inget semuanya secara jelas. Dari mana itu? Iya. But then Gimana pain kalau kita forgive to forget, nggak bisa, kayak inget nggak bisa. semuanya. Oke. Yeah, that's a very good analogy ya untuk emphasize to forgive is not to forget, teman-teman. Itu siapapun kalian. Kalau aku Gimana? boleh nambahin ya karena topiknya unforgiveness. Unforgiveness itu kalau aku pakai ilustrasi sendiri, itu tuh kayak debt collector. Debt collector yang secara nggak langsung itu begini, kalau kita kadang-kadang ya kan kalau orang kejar utang itu kenyataannya kan yang dikejar sebetulnya nggak punya kemampuan untuk membayar. Kapasitasnya nggak ada untuk bayar kadang-kadang kan. Atau mereka nggak punya kapasitas untuk mengerti bahwa mereka harus bayar. Istilahnya cacat mental lah kadang-kadang ya. Nah kalau kita punya karena unforgiveness itu basically bilang bahwa ini orang utang maaf sama gua. Unforgiveness itu ini orang utang kesalahan, gua harus bikin salah, gua harus revenge dulu atau enggak gitu kan. Karena unforgiveness itu bicara lu utang sama gua. Jadi kalau mau bicara forgiveness itu melepaskan hutang mereka karena mereka nggak bisa bayar atau mereka nggak punya kapasitas untuk mengerti bahwa mereka harus bayar. Holding on to unforgiveness itu kayak debt collector yang kejar sana sini yang ada sakit hati sendiri karena nih orang nggak mau bayar. Wow, I think that's a very good illustration ya, debt collector ya. Oke teman-teman, kita tahu pinjol di Indonesia banyak gitu kan. Jadi debt collector itu sangat kalian bisa related dengan well gitu kan. Dan I think that's also a very good closing gitu kan. Kita nggak kerasa ngomong 1 jam gitu. Jadi I think the things about unforgiveness is that it's a journey, it's a destination that you want to prepare gitu kan. Dan nggak bisa instan teman-teman, nggak bisa instan, itu perlu bantuan pasti kan ya, kalau untuk Yes, forgiveness deh ya. Kalau banget banget. dan jangan hadapi itu sendirian, cari bantuan, nggak usah malu, terus apa namanya, and
nggak perlu buru-buru, nggak perlu instan. Dan kalau ada area yang as a self defense mechanism yang kalian lakukan, kalian erase memori yang menyakitkan di masa lalu. Adik Lydia bilang bahwa to feel is to heal gitu kan. Ada lagunya ini, I wanna feel, I wanna heal. Itu kan si Linkin Park. But then apa namanya, supaya kita juga sembuh, kita bisa jadi pribadi yang sehat secara mental. Dan kalau kalian dengerin mental health yang waktu itu, waktu kita jadi punya mental health yang sehat, kita punya gambar diri yang sehat, dan kita bisa love people around us. Dan itu adalah literal implication dari the greatest commandment, to love God and then to love others as we love ourselves gitu, which is very amazing, very amazing. I never thought that I will find in terms of mental health that related to biblical truth gitu. Jadi ya, dimanapun kalian berada, semoga ini bisa jadi awal journey kalian untuk bisa sembuh, dan aku berdoa juga kalian bisa kenal Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau kalian perlu teman ngobrol, mungkin bisa follow either aku atau di luar dalam podcast atau adikku Lydia. Dan yang mana mungkin nanti aku akan bikin poll, menurut kalian Lydia perlu bikin channel sendiri untuk kasih practical wisdomnya dia nggak dalam mental health? Nanti kita bikin poll ya. Kayaknya perlu gitu. Kalau aku Pressure. udah kasih saran ke dia. Kalau aku udah kasih saran ke dia. Itu kalau social pressure itu bisa jadi video aja deh. Pakai mikrofonmu tadi, pakai video gitu. Ya anyway, kita nggak bahas itu. Ini closingnya seperti ini teman-teman. Amsal I hope 4:23. apa deh? Amsal 4:23 Oh, itu Amsal apa? 4:23. Iya, jagalah hati, jangan kau nodai. Bukan. Bu. Jagalah hatimu dengan segala Jagalah kewaspadaan. hatimu dengan segala Dengan kewaspadaan. segala Karena kewaspadaan. dari Karena dari sanalah situ. terpancar kehidupan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ESV itu, it flows the springs of life. Mata air kehidupan, teman-teman. Which is very true. Very true. Ilustrasinya Lydia tadi yang tentang engine room truth box. Hati kita itu Tuhan ciptain untuk kita merasakan. Jadi kalau kita nggak merasakan, kita sedang denial. Jadi kalau untuk ngerasainnya itu sakit banget, but then you need help to overcome the pain gitu kan. Oke, thank you ya Dek buat waktunya. Thank you buat your Sama-sama. Thank wisdom, you insight, for the your invitation. humility untuk sharing ya. Oke, paling teman-teman, gua nggak akan perpanjang lagi. Thank you untuk listening sampai akhir, dan semoga ini jadi berguna untuk kalian. Dan kalau berguna, kalian bisa bantu share, rating juga di sosial media, dan share ke orang-orang yang membutuhkan. Oke, bye-bye Dek. Bye.